Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di saat yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat serta salam tidaklah lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, yauma yab'atsuhumullah jami'an, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya. Fayunabbi'uhum bima amilu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal kebanyakan dari kita adalah melupakannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang nanti akan kita temui. Sekali lagi kami hendak mengingatkan diri kami pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya untuk terus mempersiapkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sedang dilanda futur kali ini, dilanda rasa malas, rasa sungkan, dan rasa berat untuk melakukan amal soleh. Ingatlah, perbekalan itulah yang akan kita butuhkan. Perjalanan yang begitu panjang akan kita temui. Maka jamaah yang dirahmati Allah, menyambung tema sebelumnya, maka kami akan menyebutkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mempersiapkan bekal kematian kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya setiap kita akan kembali kepada Allah. Maka persiapan harus dilakukan setiap saat. Tidak mengenal waktu, karena kematian itu juga tidak kenal waktu dan tempat kedatangannya. Ia menjemput yang bernyawa kapan saja dan di mana saja. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu saat dan tempatnya. Maka manfaatkanlah sebaik mungkin 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaga qabla haramik, masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Kira-kira jamaah, jika kita mau flashback ke belakang, melihat apa yang telah kita lakukan dengan masa muda kita, kira-kira apakah banyak kebaikannya atau keburukannya? Jangan dijawab, cukup renungkan saja dalam hati kita. Kira-kira masa muda kita banyak menuai amal soleh atau justru sebaliknya? Maka jamaah, manfaatkan waktu selagi waktu itu masih menjadi milik kita. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Banyak orang berandai-andai ketika apa? Ketika dia terbaring di rumah sakit, tidak mampu melakukan apa-apa. Bahkan kencing pun dia harus menggunakan alat-alat. Dulu ketika sehat, kemana kita? Maka ini menjadi perenungan jamaah, perenungan bagi kita. Lihat, banyak orang berandai-andai saja. Aku bisa mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, sedangkan dia tergolek badannya di atas kasur. Maka saat ini engkau yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, pergunakan kesehatan untuk apa? Untuk menjadi alat penyemangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kekayaan yang kau miliki saat ini, ingat jamaah yang dirahmati Allah,
Ini semua adalah amanah dari Allah. Maka pergunakanlah amanah itu. Jika diketuk pintu rumahmu, ada orang yang hendak membutuhkan sesuatu darimu, jangan pernah katakan tidak. Bahkan sampai berbohong, aku tidak punya apapun untuk dibagi. Padahal kau memiliki sesuatu di rumahmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jangan pelitlah. Jangan kikir. Kebaikan akan kembali kepadamu. Begitu pula kebahilan akan kembali pula kepadamu. Jangan sampai menjadi orang-orang yang astagfirullah, orang-orang yang menyesal. Kenapa dulu ketika kaya berlimpah harta aku lupa, ya, dengan hak-hak saudaraku, dengan hak-hak anak-anak yatim, dengan hak-hak orang-orang di sekitarku yang mereka membutuhkan bantuanku. Kenapa? La haula wala quwata illa billah wa faraghaka qabla sughlik. Dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Pergunakanlah waktu Anda. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Wa hayataka qabla mautik, dan penghujungnya adalah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Jangan sampai kita merugi nanti di dalam kubur kita, menyesali setiap apa-apa yang telah kita remehkan di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tersenyum kepada saudaramu saja adalah satu amal saleh, satu amal kebaikan, lalu mengapa kita pelit melakukannya? Terlebih lagi urusan harta dunia. Mengapa kita banyak menyimpannya sedangkan kita tahu kita akan pergi meninggalkannya? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersiaplah dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Perbanyaklah amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, yatba'ul mayyit tiga perkara yang mengikuti orang yang telah meninggal. Yang dunia, yang dua akan kembali, dan yang tersisa satu yang akan terus mengikutinya. Allahu akbar. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ingat, keluarga dan hartamu akan kembali, sementara amalmu lah yang akan terus mengikuti. Bagaimana keadaan amalmu? Wahai jamaah, wahai diri, bagaimana keadaanmu? Engkaulah yang tahu tentang keadaan dirimu. Engkaulah yang tahu. Maka perbanyaklah beramal soleh, apapun itu. Kemudian bertobat. Saudaraku yang dirahmati Allah, betapapun besar dosa yang Anda lakukan, Allah tetap membuka pintu tobat selama nyawa masih di kandung badan dan matahari belum terbit dari arah barat. Janganlah berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin saat ini ada yang masih menyaksikan, apakah dosaku diampuni, apakah maksiatku dulu diampuni oleh Allah jika aku melakukan ketaatan seperti ini. Lakukan saja jamaah, lakukan kebaikan-kebaikan. Biarlah Allah yang memutuskan. Yang terpenting adalah usaha kita. Dan jangan pernah la taqnatu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Jika ada mulut-mulut yang nyinyir, yang meragukan taubatmu, yang meragukan hijrahmu, biarkan saja mereka tidak memiliki surga ataupun neraka. Yang memiliki surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tetapkan hijrahmu untuk Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, dan bulan Ramadan adalah waktu yang sangat-sangat tepat. Di saat banyak ampunan diturunkan, banyak berkah pahala diberikan, dilipat gandakan. Maka berlomba-lombalah untuk beramal soleh, berlomba-lombalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjaga tauhid. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika Anda menjaga diri Anda dari kesyirikan,
maka Allah akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Malaki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang menghadap Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, ya, ia jaga ketauhidan, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menghadapnya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, ia berbuat syirik, maka ia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Begitulah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, murnikan ketauhidanmu. Hanya Allah yang mampu. Hanya Allah yang maha kaya. Hanya Allah yang bisa. Allah dan Allah. Mungkin saat ini kau melihat tausiah ini dengan berlinang air mata, membayangkan keadaan dirimu, keadaan keluargamu. Mungkin saat ini kau berada di lorong rumah sakit, memikirkan biaya untuk ibumu. Atau mungkin saat ini engkau sedang melihat anakmu yang terbaring lemas, tidak mampu melakukan apa-apa. Atau mungkin engkau yang sedang sedih memikirkan jodohmu. Atau mungkin engkau yang sedang putus asa menghadapi ujian hidupmu. Ingat, Allah yang akan menolongmu. Namun satu syarat yang harus tegak, satu syarat yang harus kau lakukan, bertakwa kepada Allah dan jangan pernah duakan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mencukupi, dialah yang memberi, dia yang memberikan petunjuk, dialah yang Maha Penolong terhadap semua apa yang kita temui. Maka untuk apa berputus asa? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah salat 5 waktu. Jangan sampai mengaku sebagai seorang muslim. Lihat, banyak dari kita yang masih meremehkan sholat. Buktinya ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, datangi sholat. Agar apa? Hayya 'alal falah. Kita minta kepada Allah agar apa? Agar kita dimenangkan. Menangkan dari apa? Nafsu kita. Dimenangkan dari segala apa? Masalah yang ada pada diri kita. Kita datangi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jika ada orang yang mengatakan, aku sudah sholat Ustaz, aku sudah memohon Ustaz, namun kenapa hatiku tidak tenang? Jangan salahkan sholatnya, namun coba cek, apakah ketika engkau mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, engkau bersyukur kepada Allah? Sudahkah memunculkan rasa syukur kepadanya? Sudahkah benar-benar engkau bersyukur atas segala nikmat yang engkau berikan, yang diberikan oleh yang untukmu? Atau hanya melakukan gerakan-gerakan saja hingga tak lebih seperti olahraga? Engkau hanya menggugurkan kewajiban, namun tidak mencampurkan rasa cintamu, rindumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kau minta kepada Allah, berikan aku jalan seperti orang yang bertakwa. Berikan aku hidayah ya Allah, yang mampu kujadikan pegangan. Engkau meminta itu, namun kenapa setelah sholat hatimu tidak tenang? Tanyakan kepada dirimu tentang kualitas sholatmu. Demi Allah, sholat mencegah maksiat. Sholat semakin mendekatkan kita kepada ketenangan, karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, datangilah masjid wahai kaum laki-laki. Datangilah masjid. Jika ada yang berkomentar, berkata-kata yang penting sholat, ubahlah komitmenmu itu, ubahlah sloganmu itu. Datangi sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para laki-laki berjamaah, kecuali mereka yang memiliki uzur atas itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerjakan perintah-perintah dan yang wajib dan jauhi larangannya. Jauhi larangannya. Terkadang karena kebutuhan kita menghalalkan sesuatu yang haram. Tidak apalah, sedikit korupsi, namun nanti bersedekah selesai. Jangan meringankan satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kecilnya maksiat, namun kepada siapa kita bermaksiat? Kita bermaksiat kepada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala yang kita lakukan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang terakhir adalah taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Coba perhatikan bagaimana akhlak kita jamaah. Akhlak kepada teman kita, akhlak kepada saudara kita, akhlak kepada orang miskin, akhlak kepada guru kita, akhlak kepada anak-anak kita, dan yang terpenting adalah akhlak kepada orang tua kita. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin saat ini saat kau melihat tayangan ini, kau sedang jauh dari orang tuamu. Kau terkena karantina di satu tempat, kau terpisah antara jarak dengan waktu. Orang tuamu menunggu di kampung dengan penuh harap anaknya tetap dalam keadaan sehat. Dia tidak memerlukan oleh-olehmu nak. Dia tidak memerlukan harta darimu. Yang dia perlukan adalah doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itulah yang dia minta. Ingatlah ketika ibu kita mengandung kita, ingat dalam perutnya kita menjadi satu, beban yang harus diangkatnya. Namun ia lakukan dengan suka hati. Dia bergembira karena kelahiranmu sangat dinantinya. Hingga setiap waktu tatkala orang-orang tertidur, dia bangkit dari tidurnya, dia memegang perutnya lalu mengucapkan Rabbi habli minas sholihin. yakni kamu yang duduk termangu di depan televisi, di depan HP-mu, yang ditunggu doa-doamu untuk kedua orang tuamu. Demi Allah, mereka ikhlas melakukannya. Namun terkadang karena satu urusan Allah kita begitu buruk kepadanya. Bahkan menanti untuk engkau telepon saya, rasa-rasanya temanmu lebih penting daripada ibumu atau pula ayahmu. Dia memang tidak sangat ibumu, dia memang tidak seperhatian ibumu. Namun ingatlah, dia banyak mengingatkan ibumu untuk selalu merawatmu. Dialah yang berjibaku mencarikan nafkah untukmu hingga saat ini kau mengenal Allah Subhanahu wa taala, hingga saat ini kau menjadi orang yang taat kepadanya. Itu adalah sumbangsih dari ayahmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belum sukses jamaah jika kita melewatkan kenikmatan-kenikmatan tanpa berbagi kepada orang tua kita. Kita bahagia namun tidak berbagi kebahagiaan dengan keduanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketuklah pintu keridhaan Allah dengan berakhlak mulia kepada kedua orang tua kita. Datangi mereka. Atau mungkin saat ini kau sedang bermusuhan dengannya, kau sedang diam-diaman, engkau tidak berbicara dengannya. Bertobatlah, datangi mereka, cium tangannya dan minta keridhaannya sebelum tanah yang akan menelan jasadnya. Maka akhlak mulia adalah ciri orang-orang yang beriman, ciri yang ada pada orang-orang yang beriman. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Anda melihat tayangan ini lalu Anda teringat dengan ayah ibu kalian, jika mereka sudah meninggal, doakan mereka. Jadilah anak soleh yang menjadi investasi bagi keduanya. Jika mereka ada, mintalah segera keridhaannya, datangi mereka, dan semoga Allah memudahkan urusan kita untuk berbakti kepada keduanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bekal-bekal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, berbekal dan bersiap sebelum datangnya akhir hayat. Tiada kenikmatan yang kita dapati di dalam hidup ini kecuali nikmat iman kepada Allah. Itulah nikmat sebesar-besar nikmat kita berislam, dan semoga wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kita meninggal dalam keadaan Islam dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga masih bertemu-temu dengan Ramadan berikutnya, dan semoga Allah mengangkat derajat orang tua kita, mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marhaban ya Ramadan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.